Pemirsa, film yang terinspirasi dari kisah nyata kasus pembunuhan sadis terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 ini sudah ditonton 2 juta orang lebih setelah tayang 5 hari. Bahkan viral, ada 3 tersangka lagi yang hingga kini belum tertangkap. Kita akan berbincang dengan Anggi Umbara, sutradara Vina sebelum 7 hari. Selamat siang, Mas Anggi. Selamat siang. Oke, Mas Anggi, filmnya viral nih. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi akhirnya mengangkat kasus kisah nyata yang belum selesai ini? Yang melatar belakangnya ya pasti dari ceritanya ini, ceritanya yang yang unik dan berbeda dengan yang lainnya dan belum tuntas diselesaikan. Itu yang mengacu. Oke, jadi sebetulnya tujuannya itu adalah ingin kemudian bisa membantu pihak keluarga menemukan pelaku-pelaku yang belum ditemukan, begitu? Itu salah satu outcome yang kita harapkan. Kalau keinginannya adalah sebenarnya kalau dari saya untuk membangkitkan awareness. Jadi kita semua harus aware itu bahwa ini pernah terjadi, kita harus mengambil pelajaran dari ini semua, dan bahaya laten ini masih ada di luar sana, dan banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Jadi kita membangkitkan rasa awareness, mau raising ini isu bullying juga, karena awal mulanya kan ini dari bullying, kriminalitas, kenakalan yang menjadi kriminalitas tinggi gitu. Oke, Mas Anggi, ketika membuat film ini, apa tantangannya dan juga hambatannya? Karena kami mendapatkan informasi, bahkan keluarganya Vina pun sempat diintimidasi. Iya, jadi kalau soal hambatan sih banyak ya, di lokasi syuting apalagi gitu ya. Kalau soal intimidasi, pernah satu kali kejadian tuh pas lagi yang saya sadari ya, itu di hari kelima syuting di Cirebon, itu pas lagi di jalan layangnya itu kita syuting di situ, terus didatangi oleh orang-orang oknum, saya nggak tahu siapa mereka, tapi mereka mengaku dari kepolisian. Mereka memaksa untuk mereka menghentikan syuting, dan melarang kita syuting dan meminta skenario dan semuanya secara detail. Terus ya udah kita mempresentasikan pada mereka, memberikan semua detail rahasia-rahasia perusahaan sebenarnya, karena itu kan sebenarnya nggak bisa kita kasih ke siapapun gitu kan. Skenario itu sangat sangat confidential untuk sebuah produksi film gitu kan. Nah, di situ saya langsung telepon produsernya di Jakarta, produser saya, kita diskusi. Akhirnya harddisk yang udah kita syuting selama 5 hari itu langsung ke belakang kita bawa ke Jakarta gitu. Kita takut kenapa, kita takut ada intimidasi yang berlanjut ke fisik gitu kan. Akhirnya kita selamatkan harddisk itu dulu ke Jakarta, terus baru kita hadapi orang-orang mengaku polisi ini gitu kan. Begitu kita konfirmasi ke rekan-rekan yang ada di Polda juga, ternyata pas kita tanya nama-nama mereka menolak untuk memberikan. Habis itu nggak lama kemudian atau mereka hilang dengan sendirinya gitu. Oke, Mas Anggi tadi, Mas Anggi mengatakan kalau mereka mengaku pihak kepolisian. Apakah mereka ini menunjukkan identitasnya atau melihat hal-hal yang mereka bawa untuk membuktikan bahwa orang-orang ini adalah polisi begitu? Nggak, mereka nggak menunjukkan. Kita minta identitasnya nggak mau memberikan. Itu yang kita paksa. Jadi mereka berpakaiannya seperti baju sipil orang biasa gitu, tapi gaya mereka sangat mengintimidasi gitu. Oke, intimidasi seperti apa? Apakah untuk menghentikan proses syuting? Ini syutingnya di lokasi kejadian di jembatan tersebut? Iya, lokasi di situ. Syuting terhenti karena dia gitu. Kan kalau syuting itu kan nggak bisa ada gangguan kan, ada suara yang berlebihan atau apapun gitu kan. Ya apalagi ada yang mengganggu di area kamera atau segala macam. Jadi harus terpaksa kita hentikan gitu kan. Ya karena mereka mengaku yang berwenang di situ gitu. Oke, sempat meminta perlindungan juga nggak ke pihak kepolisian yang sebenarnya begitu? Karena kan khawatirnya mereka ini bukan polisi. Iya, waktu lagi kita mau minta perlindungan, kita hubungi rekan-rekan yang ada di Polda dan ya ada rekan-rekan kita yang kita mau minta izin. Sebenarnya sudah dapat izinnya semuanya untuk syuting, nggak ada masalahnya. Begitu hubungi mereka,
nggak lama kemudian orang-orang ini menghilang, nggak ada lagi gitu. Oke. Mas Anggi, ini kan bercerita lengkap begitu ya dari awal hingga akhirnya kasus itu terungkap, 8 orang sudah divonis penjara. Nah, ini dapat cerita awalnya, kronologi kejadian hingga bisa menjadi satu skrip film itu dari mana saja? Ya pertama saya waktu lagi ditawari oleh produser tahun lalu ya, tahun lalu kan sebenarnya saya udah dengar ceritanya udah lama. Eh, tapi nggak terlalu mendalami, jadi saya dengar emang ada kasus seperti ini di Cirebon. Kenapa saya ingat karena Cirebon itu kota kelahiran ayah saya juga kan, jadi ayah saya lahir di sana, saya masih ada Cirebon gitu. Terus makanya saya concern gitu kan, ini kota kelahiran ayah saya gitu. Saya ingat cerita ini begitu ditawarkan tahun lalu, saya bilang sebelum saya mengiyakan, saya harus bertemu dulu dengan keluarganya gitu. Dengan keluarganya saya harus sowan dulu ke makamnya gitu. Terus ya udah kita datang, saya, line produser saya, penulis dan kru yang lainnya, beberapa orang datang ke sana dengan 2 mobil. Terus ada tuh masih ada rekaman sampai sekarang, jadi kita izin kita rekam ya, dengan dia menceritakan semuanya kejadian. Kita disambut dengan hangat, kita setelah makan siang bareng gitu kan. Habis itu sama kakaknya sama bapak, terus diajak ke tempat-tempat kejadiannya satu persatu gitu. Sampai sore, sampai akhirnya maghrib baru kita pulang. Dari sana kita diskusi tim, terus akhirnya oke, saya mengiyakan, oke, kita akan membuat ini demi manfaat, demi kebaikan yang akan kita bawa gitu kan, dengan dibuatnya film ini. Banyak saya pikir lebih banyak manfaatnya itu, lebih banyak kebaikan yang akan ada dengan dibuatnya film ini gitu. Ya udah, akhirnya kita dalami lagi, terus research lebih dalam, penulis skenario kita kasih ke produser diskusi dengan tim kreatif, juga dengan keluarga, semua mendapat approval. Itu berbulan-bulan ya, berbulan-bulan dari awal tahun lalu itu, baru akhirnya pada akhir tahun lalu kita melaksanakan syuting di bulan November gitu. Oke. Sebelum syuting itu kita datang lagi, kita sowan lagi, kita ke makamnya, maksudnya yang benar-benar secara spiritual, jadi kita minta meminta koneksi, minta izin untuk segala macam secara ini ya, secara kita juga makhluk Tuhan, makhluk spiritual juga. Nah, itu jadi filmnya, dan nggak ada masalah sih sampai syuting selesai, filmnya jadi, wakil dari keluarga menonton, kita press conference di Jakarta, mereka menonton, dan alhamdulillah respon dari keluarga, dari Mbak Mariana terutama, itu ya mengatakan kalau lega gitu kan, dia lega melihat karakter Vina yang dibentuk di dalam film itu benar-benar membersihkan nama Vina, membuat semuanya jadi clear itu apa yang terjadi pada dia gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Anggi. Mudah-mudahan yang diharapkan oleh Mas Anggi dan juga seluruh tim untuk mengungkap keberadaan dari 3 tersangka yang saat ini belum bisa ditemukan, ini bisa membuahkan hasil ya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak. Awareness juga ya bagi masyarakat tentang kasus bullying dan kekerasan seperti ini. Terima kasih Mas Anggi Umbara, selamat siang.